Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan buat kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan semuanya karena kebaikan Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, boleh firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saya memberi judul kasih eros di dalam pernikahan. Ya, karena minggu-minggu ini masih Pak Gembala masih berbicara tentang kasih eros. Ya, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kasih eros itu adalah kasih yang Tuhan kasihkan bagi sebenarnya setiap manusia tuh pasti mengalami masa puber ya, di mana dia tertarik dengan lawan jenisnya, satu dengan yang lain, yang perempuan tertarik dengan laki-laki, laki-laki tertarik dengan perempuan nih saudara ya. Dan biasanya masa puber itu berlangsung dari usia 9 sampai 14 tahun, laki-laki 15 tahun ke atas. Dia akan merasakan satu namanya perasaan jatuh cinta, di mana dia nggak suka dengan lawan jenisnya, mungkin melalui raut mukanya atau mungkin keituannya, kecantikannya, dan pria juga mungkin kegantengannya atau daya memikat daripada wanita tersebut ya. Jadi ketertarikan secara fisik itulah kasih eros ya, cinta eros. Jadi cinta yang karena boleh dibilang ada birahi, ada nafsu birahi. Kita berbicara di sini kasih eros dalam pernikahan. Bagaimana kita harus menjaga ya saudara ya, kasih eros yang Tuhan berikan itu sebagai anugerah Tuhan pada saat Tuhan memberkati pernikahan anak-anak Tuhan, disitulah harusnya kasih eros itu ada bagi pasangan suami istri ini, sehingga sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Kejadian, ya dikatakan di Kejadian 1 ayat 28b, itu dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi pada ini juga kasih eros ini Tuhan berikan pada manusia pertama itu Adam dan Hawa ya, di mana Tuhan memberikan berkat kepada Adam dan Hawa setelah dia menjadi pasangan yang sah, mereka diberkati dan diberi tugas oleh Tuhan untuk berkembang biak, istilahnya beranak cucu untuk memenuhi muka bumi ini ya Bapak. Tetapi seringkali di sini di dunia saat ini apalagi saudara ya, kasih eros itu gampang sekali disalahgunakan, gampang sekali dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, dianggap itu biasa Tuhan ya. Itu dianggap biasa, kadang-kadang pada saat remaja saja sudah melakukan hal-hal yang menyimpang, ya sudah berzina, sudah apa segala macam kebejatan di dalam dunia ini saudara ya. Tetapi firman Tuhan katakan kasih eros ini adalah kasih yang untuk berlawan jenis, tetapi yang sudah Tuhan berikan dan boleh dipergunakan sebaiknya bagi anak-anak Tuhan yang sudah menikah dan diberkati oleh Tuhan ya saudara ya. Biarlah terus ikatan cinta dari keluarga kita masing-masing ya, suami istri ini terus memelihara kasih eros ini di dalam pernikahannya, sehingga anak-anak cucu kita juga akan diberkati Tuhan ya saudara ya. Menjaga kekudusan hidup ya pada saat sebelum menikah itu sangat-sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Terlalu banyak godaan, terlalu banyak media-media sosial yang mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak baik, yang seharusnya belum dilakukan, dan begitu banyak ya saudara hal-hal yang merusak di dunia ini, terutama media saudara ya, dan pergaulan juga. Mari saudara anak-anak muda ya, mungkin kita kasih eros ini harus kita perhatikan baik-baik, itu sangat mengganggu di dalam kehidupan kita, sangat mengganggu hal-hal yang masuk dalam pikiran kita itu ya saudara ya. Kadang-kadang sering membangkitkan itu kita keinginan kita memiliki seseorang yang belum pada waktunya, sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik saudara ya. Jadi marilah anak-anak Tuhan yang masih belum menikah ya saudara, kita menjaga kasih ini ya, kita menjaga kasih yang Tuhan berikan, dan itu yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri ya saudara ya. Jadi sehingga kudusan itu pada dalam pernikahan itu Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita ya saudara. Biarlah kasih eros itu adalah suatu gift, hadiah bagi pasangan suami istri yang Tuhan berikan, dan Tuhan ingin anak-anak kita lahir dari kekudusannya pada saat pemberkatan itu. Biarlah renungan pagi hari ini saudara, mari hidup kita bawa lagi kepada Tuhan, dan kita boleh menjadi
penerus dari generasi anak-anak Tuhan yang takut dan setia. Didiklah ajaran ini anak-anak kita untuk terus mendalami pemahaman tentang kasih eros ini ya saudara ya, sehingga mereka mengerti mana yang baik dan mana yang mereka boleh lakukan dan yang tidak ya. Jadi kalau di dalam tokoh Alkitab ada tokoh-tokoh yang itu ya seperti yang tidak baik ya saudara ya. Kalau tokoh Alkitab itu seperti contohnya Raja Salomo yang mempunyai begitu banyak istri ya, gundik-gundik juga, dan Daud yang menginginkan Batseba ya dari panglimanya sendiri, Raja Uria ya, Panglima Uria ya. Itu kasih-kasih eros yang menyimpang ya saudara ya. Makanya kadang-kadang birahi itu muncul seketika pada saat kita mungkin tertarik dengan seseorang yang lawan jenis ya saudara, tetapi belajarlah kita mengendalikan itu berdasarkan firman Tuhan ya saudara ya. Jadi kadang-kadang kalau ya kita dipergunakan, dipakai setelah pernikahan itu sebagai suatu pasangan suami istri yang diberkati Tuhan, setelah diberkati Tuhan itu baru menjadi suatu hadiah yang Tuhan kasih ya saudara ya. Terus harus kita pelihara sepanjang umur kita bersama pasangan kita ya saudara. Sehingga di sini kita bisa juga melihat contoh lagi di dalam tokoh-tokoh yang itu ya, tadi tokoh Alkitab ya, dan juga di sini ada tokoh Amnon ya, dia memperkosa Tamar, itu anak adik tirinya sendiri ya saudara ya. Dapat dilihat di dalam 2 Samuel 13 ayat 14. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam dia menyingkapkan kasih eros tersebut. Demikianlah renungan pagi hari ini saudara, hendaklah kita menjaga kasih pemberian daripada Tuhan itu dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada hal yang menyimpang. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita semua. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk renungan pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat pagi hari ini, kami boleh mempelajari sebagian daripada kasih eros Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam pernikahan yang kudus dan kami boleh membesarkan anak-anak kami dengan baik dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beraktivitas, Tuhan tolong, Tuhan pimpin semuanya sehingga semuanya kami dapat beraktivitas dari pagi hingga sore nanti oleh karena penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.